Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 11 TSM reguler dan beserta rekan-rekan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem tanda kendaraan sepeda motor atau sinyal-sinyal yang ada di sepeda motor beserta lampu-lampu dan jenis-jenis lampu yang ada di sepeda motor. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Di zaman modern, kendaraan bermotor tentunya sudah dilengkapi dengan sistem penerangan yang lengkap. Kehadiran sistem tersebut sangat penting, terutama untuk meningkatkan visibilitas berkendara di lokasi minim cahaya, seperti malam hari. Ingin tahu detail sistem pencahayaan di sepeda motor? Apa saja jenisnya? Simak bahasan berikut untuk jawabannya. Kenali komponen dan fungsi di sistem penerangan sepeda motor. Cara kerja sistem penerangan di sepeda motor tidak sederhana itu. Terdiri dari sejumlah komponen penting untuk mendukung pencahayaan jadi optimal. Komponen tersebut antara lain saklar, wiring, power source, dan lampu. Seluruh komponen yang disebutkan adalah komponen utama dari rangkaian sistem penerangan secara umum. Keempat memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Saklar contohnya berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ada juga wiring yang memiliki tugas sebagai penyalur energi listrik secara rapat. Power charge atau baterai bertugas sebagai penyuplai arus listrik. Komponen terakhir yaitu lampu, mengubah energi listrik menjadi cahaya. Spesial untuk lampu, di bagian dalam beberapa bagian ada lampu kepala atau depan. Kemudian lampu sen berfungsi sebagai penanda apabila ingin berpindah jalur. Tidak ketinggalan lampu stop atau lampu belakang. Ada pula sejumlah fungsi lain dari lampu seperti hajar dan enemy stop signal (ESS). 1. Cara kerja penerangan di lampu kepala. Lampu kepala yang dimaksud adalah lampu penerang utama pada sepeda motor yang bertugas sebagai penyedia cahaya berkapasitas besar untuk dapat menerangi pengendara di bagian depan ketika di jalan. Jenis lampu kepala pun terbagi dalam dua jenis, yaitu lampu low beam dan yang bertugas sebagai penerang untuk jarak dekat. Cara kerja lampu ini menyinari area depan motor dengan memiliki jarak dekat dengan sepeda motor. Ada juga lampu high beam yang bertugas memberikan penerangan jarak jauh. Jangkauan pencahayaan pada lampu high beam tentunya lebih jauh daripada motor kamu. Fungsi lain juga bisa sebagai penanda bagi pengendara lain di arah yang berlawanan. 2. Lampu low beam dan high beam. Untuk diketahui cara kerja lampu low beam dan high beam, kedua beam dirancang secara bergantian. Dengan kata lain, kedua lampu bekerja secara bergantian tergantung kebutuhan dari pengendara. Jika lampu jarak dekat mati, lampu jauh yang menyala, dan sebaliknya. Pada sepeda motor biasanya menggunakan jenis lampu 2 filament. Lampu ini terdiri dari 3 terminal dan 2 buah kawat inti, yakni 1 terminal massa dan 2 terminal yang terdiri dari lampu jauh dan dekat. Seluruh sepeda motor yang dipasangkan saat ini dilengkapi dengan saklar lampu kepala otomatis, jadi lampu langsung menyala ketika mesin motor dinyalakan. 2. Sistem penerangan lampu sen pada motor. Sepeda motor tidak hanya dilengkapi dengan lampu utama saja, namun juga dilengkapi dengan lampu pendukung lainnya. Salah satunya adalah lampu sen atau lampu tanda belok di motor.
Seluruh motor tentunya membutuhkan lampu sen sebagai perangkat yang wajib disediakan pada sepeda motor merek apapun. Lampu sen bertugas sebagai aktif safety system. Lampu sen tidak berfungsi untuk memberi cahaya untuk menyinari jalan seperti lampu kepala. Tugas utama menyinari jalan seperti lampu kepala. Kehadiran lampu sen sebagai penanda bagi pengendara lain baik dari arah yang sama ataupun perlawanan. Diharapkan dengan lampu sen juga mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, lampu sen termasuk perangkat keselamatan aktif kendaraan yang mengemban tugas menjaga keselamatan pengguna dan motor itu sendiri. Biasanya lampu sen memberikan cahaya berkedip-kedip yang dihasilkan lampu sen tersebut disebabkan oleh flasher yang cara kerjanya memutus dan mensambung arus listrik ke lampu secara periodikal. Alhasil akan dihasilkan output berupa kedipan lampu sen. 3. Cara kerja lampu stop. Lampu tali atau lampu stop adalah lampu sinyal berikut. Sistem penerangan seperti motor ini bertugas sebagai penyedia cahaya di bagian belakang. Peruntukan lampu stop sebagai pemberi informasi ke pengguna kendaraan lain di belakang bahwa di depan ada kendaraan. Ini berguna ketika gelap. Pada kondisi ini pengemudi sering tidak menyadari bahwa di depan ada kendaraan. Melalui lampu stop, pengendara tidak akan dapat mengetahui bahwa di depannya ada sebuah kendaraan. Layaknya lampu kepala, lampu stop ini juga memiliki dua macam lampu, yaitu lampu tail dan lampu rem. Lampu tail akan hidup secara otomatis saat lampu kepala aktif. Dengan kata lain, saat mesin motor hidup, maka lampu ini akan menyala. Sementara lampu rem memiliki intensitas cahaya lebih tinggi dari lampu tail. Perbedaan ini akan menyebabkan lampu rem bersinar lebih terang daripada lampu tail, sehingga ketika pengemudi menarik tuas rem, pengguna kendaraan belakang akan tahu bahwa kendaraan di depannya sedang mengerem. 4. Lampu dashboard atau panel indikator. Cek sepeda motor kamu, biasanya di bagian dashboard dilengkapi dengan lampu. Fungsi lampu dashboard sangat berfungsi ketika posisi gelap ataupun di malam hari. Biasanya panel indikator pada dashboard di stang kamu sulit terlihat karena gelap. Kehadiran lampu dashboard akan menerangi seluruh panel dalam jadi terlihat meski di kondisi gelap ataupun malam hari. Lampu ini juga aktif sesuai lampu kepala, sehingga ketika lampu kepala dinonaktifkan, maka lampu ini akan mati. Sebaliknya, lampu dashboard akan hidup saat lampu kepala dinonaktifkan. 5. Sistem pengoperasian lampu LED. Ketika elektron bertemu dengan hole, akan melepaskan piton dan memancarkan cahaya monokromatik agar dapat menghasilkan cahaya berkelip putih seperti penggunaan di lampu menggunakan bahan semikonduktor gallium indium nitrogen dengan panjang gelombang 450 nm. Kelebihan menggunakan lampu LED ternyata cukup beragam. Salah satunya karena ukuran yang kecil, maka dimensi lampu bisa dirancang ramping, namun cahaya tetap fokus. Maka tak heran motor-motor yang menggunakan lampu LED biasanya memiliki tampilan yang futuristik. Penggunaan lampu LED juga ternyata berdampak jadi lebih hemat listrik. 6. Lampu DRL. Sejalan dengan hadirnya lampu LED, biasanya motor-motor saat ini juga dilengkapi dengan lampu DRL. Kehadiran lampu DRL bertujuan untuk meningkatkan tampilan dari sepeda motor. Biasanya dibilang lampu DRL sebagai aksesoris yang memiliki cahaya yang tidak terlalu terang dan bisa difungsikan sebagai lampu di siang hari. Lampu jenis ini tidak membutuhkan daya yang terlalu besar,
Motor yang dilengkapi dengan DRL biasanya memiliki tampilan lebih menawan. Umumnya lampu DRL memakai teknologi LED strip di bagian frame lampu kepala. Inilah yang mempercantik tampilan motor. Dari sejumlah ulasan mengenai sistem penerangan di sepeda motor di atas, setidaknya kamu bisa mempelajari sistem penerangan yang ada di kendaraan yang kamu miliki. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat bagi kamu, dan terima kasih.